Shalom sahabat Alpetra Ministry, kembali lagi di channel yang selalu menambah wawasan dan juga menambah cinta Tuhan, cinta keluarga, serta selalu senantiasa mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Terima kasih untuk atensi para penonton Sobat Alpetra yang sudah menonton di bagian pertama tanya jawab di seri Bina Pranikah ini. Dan sekarang tentu saja masih bersama Om Yan yang akan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui email ke Alpetra Ministry. Baik ya, wah ini yang ngirim pertanyaan udah gak sabar nih Om kayaknya Om untuk mendengarkan jawabannya. Baik Om, apa kabarnya nih Om? Om sehat-sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Sehat ya Om ya. Ya Om, ini pertanyaannya ini banyak sekali ya Om. Ini juga ada kelanjutannya dari pertanyaan yang sudah ya yang minggu lalu gitu. Oke Om, kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Ini ada yang nanya Om, itu kalau mungkin gak suami aja ya, istri juga mungkin kalau nggak mau sering ngobrol katanya Om, diajak ngomong mungkin gak mau gitu, cuek-cuek gitu. Gimana Om? Ya, kalau itu kan pasangan kan biasa lebih mengerti keadaan pasangannya itu. Istri biasa lebih banyak ngerti sama suaminya. Ya cari sikon yang tepat lah gitu. Jadi jangan pendiem-diem gitu. Jadi kalau kelihatan memungkinkan ya cobalah mulai percakapan gitu ya, yang positif lah, yang gembira lah, yang santai lah gitu. Iya Om. Lagian kayaknya topik pembicaraan banyak juga ya Om. Tapi kalau mungkin suami atau istrinya banyak ngomong juga nggak suka juga mungkin ya Om. Ya kata Om tadi harus cari topik yang enak, waktu yang. Oke Om. Ini pertanyaan yang kedua nih Om. Pertanyaan yang kedua ini, apakah istri boleh meminta untuk berhubungan suami istri? Maksudnya mungkin minta duluan ya Om ya? Atau minta gitu? Gimana nih Om? Tentu saja boleh, kan haknya sama antara suami dan istri, tetapi lihat sikonnya. Oh iya. Jadi iya. kalau sikonnya memungkinkan, ada suasana gembira gitu ya, tidak tegang, boleh. Itu kan haknya sama. Sama ya Om ya, haknya ya. Jadi nggak masalah ya Om. Gitu. Oke Om. Nggak masalah, hanya karena kita kan orang Timur ya, orang Indonesia, orang Timur tuh Iya. nggak biasa istri inisiatif gitu. Iya. Tapi kan sekarang zaman sudah maju ya, Iya. yang penting mungkin caranya yang lebih halus gitu. Iya sih Om. Kan udah bukan zaman dulu lagi ya. Kalau sekarang mungkin udah sama aja ya Om. Boleh apa sama Ya, bukannya lah ya. hanya caranya yang lebih halus. Iya mungkin. Caranya lebih halus saja. Iya. Oke Om. Ini nih buat yang nanya nih ya udah dijawab tuh. Boleh gitu. Cuma mungkin caranya yang lebih halus, yang lebih baik lah gitu ya Om. Yang ketiga nih Om. Bagaimana jika suami istri sibuk sehingga tidak ada keromantisan dan kemesraan katanya Om. Gimana nih Om? Karena saking sibuknya gitu. Nah, itu jadi pada waktu yang tepat minta ada waktu untuk membicarakan gitu. Oh iya. Jadi ada kesepakatan untuk mencari waktu merundingkan masalah ini, dan jangan ada pemaksaan ayo cepet-cepet selesaikan, nggak boleh, lihat situasinya gitu. Iya. Jadi supaya nanti ada pembicaraan gitu untuk memperbaiki ya hubungan suami dan istri itu. Iya Om. Kalau kan dari awal juga kita udah menekankan ya Om, kalau dikomunikasikan dengan baik rasa-rasanya bisa ya Om. Ya oke Om. Kita lanjutin aja ya Om ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika pasangan kita menolak untuk rekreasi dalam hal ini dalam bercinta mungkin gitu ya Om, berhubungan suami istri ini gimana nih Om? Maksudnya nih Om.
Ya itu kadang-kadang ya wawasan suami atau istri perlu dibukakan melalui buku-buku yang cocok. Kalau sekarang buku-buku yang begitu bisa dicari ya, meskipun apakah harus ke perpustakaan, harus ke toko buku gitu. Iya. Dan itu memang suami istri itu harus terbuka untuk memperbaiki hubungan yang lebih harmonis, lebih apa namanya ya, lebih terbuka antara suami istri gitu. Iya. Karena juga ini ya, kalau hal tolak menolak ini mungkin sering jadi masalah juga nih Om. Ya. Sebetulnya kalau menolak, salah satu menolak, yang satu harusnya mengerti ya Om. Juga mungkin harus ada dikasih pengertian kenapa menolak. Apa karena capek, tidak sehat gitu ya Om, atau gimana gitu. Ya, ya itu karena masalah ini sensitif ya. Jadi mestinya semua serba terbuka tuh. Kalau suami lagi keberatan, beritahukan kenapa, apakah kesehatan, apakah pikirannya sibuk. Demikian juga dari pihak istri ya, apa alasannya kalau sedang tidak mood gitu ya. Itu semua harus terbuka antara suami dan istri itu. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau rasa sungkan yang ngomong gitu. Iya Om, sungkan. Mungkin kalau waktu zaman Om dulu ya Om, masih zaman dijodoh-jodohin mungkin masih sungkan-sungkan ya. Kalau sekarang kan enggak ya Om, boleh pacaran ya Om ya. Iya, sekarang zaman sudah berubah ya, banyak keterbukaan ya, asal yang wajar-wajar aja. Iya, harus dalam koridor yang pas, yang tepat gitu, yang benar. Oke Om, ini selanjutnya nih Om, pertanyaannya yang selanjutnya ini ada seorang perempuan Om ya, mungkin seorang istri gitu, dia selalu merasa risih Om kalau saat lagi sama suaminya gitu, saat berdoa sama suaminya, lagi mau apa di sini dia bilang melakukan kewajibannya melayani suami gitu, dia ngerasa risih terus gitu Om. Ini kenapa? Mungkin kelihatan sama sebelumnya ya Om, jangan malu atau ya. Jadi itu masalah psikologis ya. Banyak terjadi perempuan-perempuan di Indonesia lah ceritanya. Kalau di Amerika nggak ada yang gitu ya, artinya itu boleh dikatakan nggak ada di Indonesia. Nah ya harus diselesaikan secara psikologis, bahwa antara suami dan istri itu kan ada kesetaraan dan keterbukaan gitu. Jadi suaminya sebelum menikah lah ya harus dikasih tahu tuh sama pembimbingnya atau dua-duanya, bilang harus ada keterbukaan di dalam segala hal antara suami dan istri itu. Iya Om, kalau kayak gitu terus nanti jadi mengganggu juga mungkin ya Om ya, jadi nggak sehat ya hubungannya ya. Ya, betul. Mungkin kalau bisa jelasin lagi Om, maksudnya secara psikologis itu gimana Om tadi? Ya jadi itu namanya ya, biasanya wanita ada latar belakang seperti malu lah kalau bicara hal-hal yang begitu. Memang terhadap orang lain ya harus malu. Tapi kalau antara suami dan istri ya harus ada keterbukaan gitu. Itu hanya latar belakang kita aja sebagai orang Indonesia. Jadi banyak wanita Indonesia itu tidak terbuka masalah-masalah yang sensitif begitu. Mungkin juga itu pentingnya ada seks edukasi ya Om di usia-usia dini ya. Tapi harus disesuaikan gitu, supaya yang nggak kayak gini gitu. Nantinya jadi risih lah, jadi malu lah gitu. Iya, ditambah lagi ya kadang-kadang pendetanya juga zaman sudah berubah, tapi pendeta ini sikapnya belum berubah. Gitu. Jadi masih seperti zaman dulu gitu. Jadi pendeta juga harus mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap ada koridor Alkitab gitu. Kan suka dibilang pendeta saya kolot katanya gitu ya Om. Masih zaman feodal katanya. Aduh, memang harus menyesuaikan ya Om pendeta. Nah itu pendeta itu bukan soal usianya. Ada pendeta tua tapi bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi ada pendeta muda
tapi pikirannya masih kolot gitu. Iya, iya. Nah ini semacam refleksi aja sekarang ini, supaya bukan soal pendeta tua atau pendeta muda. Cobalah terbuka kepada perkembangan zaman, Iya. asal tidak menyimpang dari kebenaran Alkitab. Iya, iya, betul ya Om ya. Emang harus terbuka sih Om. Nah ini nih sedikit informasi nih buat sobat Alpetra. Makanya coba deh di buku Om aja tentang teknologi itu, Om di situ bilang gunakan seluruh teknologi yang ada untuk memberitakan Injil, untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakan semua teknologi atau media yang ada itu justru untuk memberitakan Injil. Kalau pendetanya nggak mau terbuka sama teknologi, kolot, susah ya Om ya. Gitu. Jadi beli bukunya, buku Om, Katekisasi Komprehensif. Itu ya Om, iklan sedikit Om. Iya. Ini selanjutnya ya Om, langsung aja deh kita ke pertanyaan selanjutnya Om. Ya selanjutnya itu, ini ada banyak Om yang bertanya, cuma saya gabungkan jadi satu. Jadi bagaimana menyepakati memadu kasih gitu Om, sebulan sekali atau 1 minggu 1 kali, atau ini wajarnya gimana Om gitu. Jadi pertama memang soal memadu cinta antara suami dan istri itu harus ada kesepakatan, dan itu dibicarakan berdua gitu. Dan mungkin perlu dibicarakannya berkali-kali sampai pas gitu. Jadi sejaman sekarang itu semua ada keterbukaan, apalagi antara suami dan istri ya, sejauh tidak menyimpang dari kaidah Alkitab gitu ya. Jadi jangan yang aneh-aneh gitu, selama masih wajar dan bisa diterima oleh dua pihak gitu. Iya ya Om, disepakati aja gitu ya Om ya. Ya ini kembali lagi mungkin ada harus ke ahli psikologi juga ya sepertinya, karena kan tidak semuanya laki-laki dan perempuan itu mungkin gairahnya, passionnya berbeda-beda. Jadi suka ada istilah hiperseks misalnya, atau ini kok terus-terusan gitu, kelainan, penyimpangan dan sebagainya. Itu mungkin harus dibicarakan dengan dokter. Dibicarakanlah, suami istri datang sama dokter psikologi secara kesehatannya, dan secara rohaninya hubungi gembala sidang setempat ya Om, supaya bisa dapat apa ya, pencerahan gitu. Itu harus ada keterbukaan, dan selama dalam pernikahan juga itu seterusnya. Jadi suami harus lebih banyak cerita tentang keadaan dirinya itu gimana, tapi bukan berarti dia maunya dimengerti terus, bukan. Tapi ada hal-hal yang memang harus terbuka. Demikian juga istri. Jadi ada soal psikologis, ada soal juga masa lalu. Ya itu harus dibicarakan sebelum menikah, tapi juga sesudah menikah. Iya Om, termasuk juga memeriksakan diri ya. Kalau dari pengajaran yang pernah Om ajarkan ke para peserta bimbingan pranikah waktu dulu itu, disarankan oleh Om untuk masing-masing periksa ke dokter dulu ya Om ya. Ntar jadi apa, mandul atau enggak, atau ada apa gitu, jadi biar ketahuan, dibicarakan. Ya memang sebaiknya begitu, periksa dokter dulu. Tapi juga kalau memang ada uangnya, juga untuk ke psikolog juga kalau ada masalah-masalah. Kalau tidak ada masalah ya udah. Iya, nggak usah ya Om ya. Kalau bisa diselesaikan dengan nggak usah harus seperti itu ya, bisa aja gitu kan. Yang penting komunikasi yang baik aja gitu. Daripada nanti udah nikah ya Om. Ya itu. Komunikasi itu harus dijaga, keterbukaan antara suami dan istri ya, sebelum menikah dan sesudah menikah. Iya Om, kalau masing-masing nutupin terus juga hanya untuk menyenangkan pasangannya, nggak mau jujur, nanti bisa berbahaya ya Om di kemudian hari. Betul, betul. Oke Om, jadi itu ya jawabannya ya, untuk Sobat Alpetra ya, dibicarakan aja ya, bukan apa, ada dijadwalin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali atau gimana. Enggak ya, bebas dibicarakan aja gitu. Nah ini Om, selanjutnya nih Om, ini pertanyaannya juga sangat bagus nih Om. Apa maksudnya otoritas atas berkat akan dipulihkan dan akan diberkati kalau terjadi pemulihan pernikahan? Nah ini maksudnya gimana Om? Nah,
itu sebenarnya kalau prinsip Alkitab memang wajar begitu, seharusnya begitu, bahwa Tuhan baru mencurahkan berkat kalau suami istri itu sepakat di dalam ya asas-asas Alkitab itu. Jadi tidak ada masalah-masalah rohani lah antara suami dan istri itu. Iya. Jadi itu semacam persyaratan. Tuhan memberkati kalau suami istri itu betul-betul sepakat ya di dalam hal-hal prinsip ya. Iya Om. Nah itu makanya mungkin perbedaan itu nggak bisa juga langsung jadi sama ya Om. Perlu proses ya. Ya, tetapi juga harus dipahami bahwa hanya prinsip-prinsip yang harus sama. Kalau yang tidak prinsip itu namanya suami pria beda dengan istri wanita, itu secara kejiwaan latar belakang itu tidak sama. Jadi hanya yang prinsipnya saja yang harus sama Alkitabiah. Yang tidak prinsip harus bisa bahwa suami menerima istri apa adanya dengan segala latar belakangnya gitu ya. Dan istri menerima suami apa adanya dengan segala latar belakangnya. Kecuali kalau ada kelainan yang dibereskan dulu. Mungkin juga ini di sini ya Om, maksudnya kalau udah suami istri harus bareng-bareng lah ya Om. Kan dari nol dulu. Betul. Kayak SPBU katanya dari nol dulu. Jadi kalau suami istrinya kompak, maksudnya ya Om ya, tadi kata Om kan gitu, maksudnya harus kompak, sama-sama, bareng-barengan, pemulihan itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau masing-masing susah ya Om, mau gimana diberkati sama Tuhan. Nanti diberkati malah yang suaminya kemana, yang istrinya kemana, malah jadi dosa kan Om. Gitu. Jadi suami istri itu dua-duanya harus berusaha keras untuk lebih banyak waktu untuk ngobrol. Jangan waktu pacaran rajin ngobrol, sudah menikah kurang ngobrol, itu nggak benar juga ya. Malah sudah menikah harus lebih banyak lagi ngobrol, keterbukaan ya, dan menerima kekurangan-kekurangan pasangannya gitu. Nah ini Om, ya udah terlanjur menikah, ya udah terlanjur menikah, ya udah terimalah apa adanya gitu. Nah itu jangan karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Iya Om. Kalau itu Om kadang ya keluarga itu suami istri maksudnya tuh sampai nangis-nangis katanya berdoa sama Tuhan minta dipulihkan gitu. Tapi kalau merekanya nggak ikuti kehendak Tuhan ya susah ya Om. Kalau masing-masing gitu, pasangan sendiri masing-masing. Terus juga ada yang jadi nggak sepakat nih saya sama istri, makanya nggak diberkati gitu. Jadi memang ya ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, itu semacam cacat ya. Tapi kalau kerohanian sih harusnya bisa diperbaiki ya dengan bertobat, dengan rendah hati. Tapi ada hal-hal yang seperti tidak bisa dirubah, ya terima apa adanya ya. Tapi terus berusaha, dua-duanya berusaha memperbaiki diri begitu. Jangan memperbaiki pasangannya, memperbaiki diri dua-duanya gitu. Nah, ya Om, introspeksi masing-masing ya Om. Ini memang susah nih bicara pemulihan ini ya Om ya. Saya sendiri juga masih sering kadang berselisih paham, kadang gimana gitu. Tapi ya udah didoakan terus ya mau gimana lagi gitu. Kadang kan suka gitu Om, saya juga kan. Mentok nih ya udahlah. Nah, terus diam-diaman jadinya gitu. Tapi itu bumbu sih ya Om. Kalau itu masih bisa diperbaiki, itu bumbu sih. Masalahnya kalau udah diam-diaman selamanya, ini yang bahaya Om. Ya itu jadi harus kembali kepada Alkitab bahwa manusia itu kan sudah jatuh.
Jadi memang tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Tapi apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya, Om. Itu prinsip Alkitab. Oh iya, Om. Tinggal memperbaikilah masing-masing. Oh iya. Ya Om, nah ini Om, sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, ini ada tambahan pertanyaan nih Om. Baru masuk ke YouTube ya Om ya. Itu katanya kalau nikahnya nggak secara agama, tapi langsung ke catatan sipil aja gitu, sah secara hukum gitu, itu boleh nggak? Karena katanya kalau nikah agama nanti resepsi, jadi biayanya mahal katanya gitu Om. Ini gimana Om, boleh nggak Om? Tetapi menurut undang-undang perkawinan yang terbaru itu ya, itu pernikahan secara agama itu menjadi prioritas. Itu undang-undangnya. Ya, baru dicatatkan di catatan sipil. Jadi beda dengan dulu, gitu. Iya Om. Kalau dulu mungkin masih boleh ya Om ya. Kalau sekarang mungkin. Ya kalau dulu itu seolah-olah catatan sipil yang harus didulukan. Padahal kalau sekarang itu secara agama harus didulukan, baru dicatatkan di catatan sipil. Itu undang-undang perkawinan yang baru. Oh malah kayak gitu ya Om ya jadinya ya. Ya undang-undangnya mengatakan begitu, harus secara agama lebih dulu. Iya. Itu undang-undangnya mengatakan salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Maka tidak harus memakan biaya yang besar. Kan yang penting kan ada petugas agama tuh, apakah pendeta atau apa ya. Jadi tidak harus pesta, kalau acara agama itu. Oh iya. Itu bagaimana mengembalikan kepercayaan pada pasangan sebelum dan sesudah nikah? Nah itu pasangan ya, apakah sebelum menikah atau sudah menikah, itu harus betul-betul dua-duanya ada keterbukaan, tidak ada yang disembunyikan, gitu. Jadi masa lalu ya cerita-cerita, tapi habis itu ya udah berlalu, gitu. Yang penting itu masa kini dan masa mendatang. Jadi harus ada keterbukaan dan kepercayaan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Gitu ya. Jadi sebelum pacaran harus udah saling percaya dulu. Ya Om ya, memastikan saling percaya satu sama lain. Nah, gitu. Oke Om, selanjutnya kenapa Tuhan menciptakan hormon untuk hubungan suami istri? Jadi karena Tuhan itu yang kita kenal, Tuhan itu baik, penuh kasih, maka untuk kepentingan orang yang menikah itu Tuhan sudah menciptakan itu hormon itu. Tetapi tetap saja manusia harus bisa mengendalikan dirinya. Jadi hormon itu satu pihak adalah anugerah Tuhan, dan di pihak lain manusia juga jangan menyalahgunakan anugerah itu. Gitu. Jadi anugerah Tuhan di dalam rupa hormon antara suami dan istri itu untuk ya bagaimana supaya jadi lebih afdol lah suami istri itu. Iya. Oke lah, ini berarti semuanya udah kejawab ya Om, pertanyaan-pertanyaannya dari Sobat Alpetra. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya nih. Nah, dan Om juga sudah jawab semuanya pertanyaannya. Dan sesi Bina Pranikah ini sebelumnya nih Om, kita ucapin terima kasih dulu buat Sobat Alpetra ya, buat @jabot itu, terus @abdaiso, @coc Marcel, terus Adam Ben Bakar, terus juga ada Tiurmina Napitu. Terima kasih ya yang udah beratensi gitu untuk Alpetra Ministry ya. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan nggak bisa saya sebutin nama-namanya ya, karena itu privasi. Oke Om, terima kasih ya Om untuk kesempatannya hari ini. Om sudah jelasin semuanya. Terima kasih banyak Om, dan Sobat Alpetra terima kasih untuk atensinya juga. Oke Om, sampai sini dulu perjumpaan kita ya Om. Shalom Maranatha. Shalom Maranatha.